Oke, ini adalah kamera Canon 1000 Kamera DSLR underlay level dari Canon yang pertama kali dirilis di tahun 2016 dengan harga awal di 7 jutaan sepakai dengan lensa Gezia. Di ancaman video ini dibuat kamera yang sudah berumur 8 tahun ini sekarang bisa teman-teman dapatkan di harga 1,8 sampai 2,5 jutaan. Jadi dengan harga segitu apakah sebanding dengan spesifikasi yang ditawarkan? Ya, dan ini adalah review singkat Canon 1300D. Canon 1300D memiliki ukuran yang cukup besar dengan berat bodi beserta lensa Gezia sekitar 700 gram. Meski nampak besar untungnya kamera ini memiliki desain grip yang nyaman untuk dibawa atau dioperasikan menggunakan satu tangan. Selanjutnya kamera ini memiliki fitur yang cukup langka dan juga tombol fisik yang tertata dengan cukup rapi sehingga mudah diakses bagi teman-teman yang mulai berkeinginan belajar fotografi menggunakan kamera Canon 1300D ini. Di bagian atas terdapat satu flash dan juga terdapat ratio yang mungkin teman-teman butuhkan untuk mendapatkan lighting atau media surround. Meskipun sudah ada fitur Wi-Fi, Canon 1300D ini juga menyediakan port USB jika teman-teman ingin meminta file foto atau video. Di bagian bawah terdapat skru untuk tripod dan sel baterai serta slot memory card yang jadi satu tempat. Canon 1300D memiliki layar yang berukuran 3 inch yang belum mendukung fitur layar sentuh dan juga tidak bisa di flip, sehingga teman-teman akan cukup kesulitan saat mengambil foto dengan posisi tertentu. Itu adalah salah satu hal yang harus teman-teman pertimbangkan sebelum membeli kamera ini di tahun 2024. Canon 1300D mampu merekam video dengan resolusi Full HD di 30fps. Menurut saya itu sudah cukup bagus jika hanya untuk kebutuhan sosial media seperti Instagram, TikTok atau yang lainnya. Video yang dihasilkan masih dalam kategori tajam dengan warna yang natural dan sudah dilengkapi dengan fitur deteksi wajah. Sayangnya stabilisasi dari DSLR ini kurang baik dan akan terasa goyangannya jika teman-teman merekam hanya menggunakan tangan. Solusinya teman-teman bisa menggunakan tripod atau bahkan gimbal untuk mendapatkan hasil video yang maksimal. Selain untuk mode foto di kondisi cahaya yang baik, hasil foto kamera 18 megapiksel dari kamera ini masih dalam kategori bagus dan warna yang natural khas dari kamera Canon. Meski ada beberapa keadaan yang membuat hasil foto yang dihasilkan sedikit lebih pucat dari aslinya, namun itu bisa diatasi karena DSLR ini mendukung full material pada foto yang memungkinkan teman-teman untuk memaksimalkan hasil foto di proses editing. Memiliki sensor APS-C 18 megapiksel dengan prosesor DG4. Performa dari Canon 1300D ini masih dalam kategori cukup untuk penggunaan di tahun ini. Meski dengan beberapa kekurangan yang dimiliki oleh prosesor lawas tersebut, salah satunya adalah kemampuan autofocus video yang kurang. Tanpa adanya fitur dual pixel autofocus seperti yang dimiliki kamera Canon terbaru, Canon 1300D ini cukup sulit untuk berpindah fokus dari satu titik ke titik lain. Untuk mode foto, autofocus saat menggunakan viewfinder masih dalam kategori cepat untuk sebuah kamera yang sudah berumur 8 tahun tersebut. Namun saat menggunakan live view, kemampuan autofocus dari DSLR ini sangat lambat, apalagi di kondisi kurang cahaya. Ditambah dengan mode burst yang hanya 3 fps, Canon 1300D ini kurang cocok untuk memotret objek yang bergerak. Selanjutnya untuk baterai, Canon 1300D ini dibekali dengan baterai yang berkapasitas sekitar 1000 mAh. Untuk mengambil foto santai seperti street photography, baterai dari kamera ini bisa bertahan sekitar 1,5 sampai 2 jaman. Sedangkan jika dipakai buat mengambil video, baterai dari kamera ini akan lebih boros dari biasanya. Oke, mungkin itulah beberapa hal yang dapat saya bahas tentang Canon 1300D ini. Jadi terima kasih telah menonton video ini, semoga bisa bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.